Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Gus Pur di bahasan soal-soal kimia. Kali ini kita akan bahas soal tentang kelarutan S dan hasil kali kelarutan KSP, Constanta of Solubility Product. Kita lihat soalnya seperti ini. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelarutan suatu zat? Jelaskan. Ada beberapa faktor. Ada dua minimal. Faktor yang mempengaruhi kelarutan, solubility suatu zat. Yang pertama adalah jenis pelarutnya. Jenis pelarut. Senyawa polar itu akan mudah larut dalam senyawa polar. Air misalnya dengan alkohol itu sangat mudah larut karena keduanya merupakan senyawa yang sama-sama polar. Senyawa ion seperti halnya natrium klorida ini akan mudah larut dalam air dan terurai menjadi ion-ionnya. Kemudian senyawa nonpolar ini akan mudah larut dalam senyawa non-polar juga. Misalnya lemak, itu mudah larut dalam minyak. Kemudian senyawa polar umumnya tidak larut dalam senyawa non-polar. Jadi misalnya alkohol itu tidak larut dalam minyak tanah. Demikian. Karena alkohol itu adalah senyawa polar, sementara minyak tanah adalah senyawa non-polar. Yang kedua adalah suhu atau temperatur. Ketika suhu naik, maka jarak antar molekul itu renggang. Jarak antar molekul satu sama lain itu renggang. Nah, dampak dari renggangnya jarak antar molekul ini, maka kekuatan gaya antar molekul tentu saja akan lemah. Ini berdampak, ini mudah lepas. Molekulnya menjadi mudah terlepas oleh adanya pengaruh gaya tarik menarik atau gaya tarik dari molekul air. Nah, maka kelarutannya akan cenderung bertambah. Jadi kalau suhu naik, secara umum kelarutannya akan bertambah. Seperti halnya grafik ini. Ini trennya adalah adanya penambahan kelarutan. Jadi ketika temperatur bertambah, maka kelarutannya ini juga bertambah. Walaupun ada yang turun juga ada, tetapi secara umum naik. Khusus untuk gas, kelarutan gas dalam air itu justru turun jika suhu dinaikkan. Ya. Ini ketika suhu naik, maka gas yang terlarut dalam air justru akan terlepas. Ini. Oke, soal kedua. Tuliskan rumus hasil kali kelarutan KSP untuk senyawa-senyawa berikut. PbI 2, tembaga 2 iodida, kadmium sulfida, kalsium hidroksida, Ag2CrO4, kemudian Cu2S. Kita lihat yang pertama, PbI2 itu akan terionisasi membentuk kation Pb2+, ini 1, dan anion imin iodida, ini 2. Nah, kalau ini S karena ini 1, koefisiennya 1 ya. Ini 2S. KSP adalah hasil kali ion-ionnya dipangkatkan koefisiennya. Hasil kali Pb2+ ini sama ini, imin ini, dikalikan ini pangkat 2. Jadi hasil kali konsentrasi Pb2+ kali konsentrasi imin pangkat 2. Ini. Kita masukkan Pb2+-nya itu S, iminnya itu 2S.
pangkat 2. Maka ketemu 4S pangkat 3. Nah, kalau ini dibalik, maka S-nya adalah akar pangkat 3 KSP dibagi 4. Bagaimana dengan CD? S sama. CdS, kadmium sulfida ini akan terionisasi menjadi kation Cd2+, koefisiennya 1 ini. Sulfidanya juga 1. Maka kalau di sini S, ini S, ini S. Sementara KSP-nya adalah hasil kali ion-ionnya, dipangkatkan koefisiennya ini. Jadi CD2+, konsentrasi CD2+ kali konsentrasi S2-. Ini S, ini S. Hingga S kali S atau S pangkat 2, S kuadrat. Kalau dibalik, S sama dengan akar KSP. Kemudian yang C. Ini CaOH 2 kali. Ini akan terurai menjadi kation Ca2+, koefisiennya 1. Dan anionnya hidroksida OH- ini 2. Kalau sini S, ini 2S. Oke. Ya. KSP dari CaOH 2 kali adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya. Ini Ca2+-nya pangkat 1. Kemudian OH-nya pangkat 2. Kita masukkan konsentrasi Ca2+-nya itu S, konsentrasi OH-nya 2S. Masukkan. Ketemu 4S pangkat 3. Kalau dibalik, ya akar pangkat 3 KSP dibagi 4. Berikutnya, Ag2CrO4. Ini akan terionisasi menjadi kation Ag+ 2 buah. Dan anionnya CrO4 2- ini 1. Ini S, ini 2S. Nih, karena koefisiennya 2, ini S karena koefisiennya 1. KSP Ag2CrO4 adalah hasil kali ion-ionnya, pangkat koefisien. Ag+ pangkat 2, ini 2. CrO4 2- pangkat 1, ini 1. Gak usah ditulis. Kita masukkan konsentrasi Ag+-nya adalah 2S pangkat 2. Ini S pangkat 1. Ketemunya 4S pangkat 3. Sama, S-nya sama dengan akar pangkat 3 KSP dibagi 4. Terakhir, Cu2S. Ini akan terionisasi, terurai membentuk ion Cu+, koefisiennya 2. Sama S2- koefisiennya 1. Kalau sini S, ini 2S, ini S. KSP Cu2S adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya. Cu+ pangkat 2, koefisiennya 2. Kali konsentrasi S2- pangkat 1. Cu+-nya 2S pangkat 2, ini 2S. S2-nya ini S. Maka ketemu 4S pangkat 3. KSP-nya 4S pangkat 3, maka S-nya akar pangkat 3 KSP dibagi 4. Demikian, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.